Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di sini di channel Bang Udan. Oke guys, kalau lo ngeliat gue di sini, berarti gue lagi WFH artinya kerja di rumah, work from home, gitu. Kan kemarin kan video-video gue kan ada yang gue kerja di kantor tuh di ruangan itu, berarti gue lagi di kantor. Gitu. Nah hari ini gue lagi WFH nih, bukan berarti gue enak-enak aja santai-santai aja, enggak. Tetap gue akan bekerja di sini, akan membantu kantor gue gitu. Oke, jadi gini guys, terkait kemarin gue dapat pertanyaan begini sih dari ibu-ibu, gitu. Mas, kalau nentuin harga itu gimana mas gitu kan? Nah, nentuin harga itu hati-hati guys. Jadi kita itu harus memperhatikan namanya biaya-biaya yang dikeluarkan, gitu. Dan kita juga harus memperhatikan pesaing-pesaing kita guys, gitu. Itu satu. Gimana sih cara menentukannya gitu kan? Nah, yang pertama kita harus total semua biaya pengeluaran kita berapa. Nah, misalkan contohnya apa? Makaroni. Kemarin ibu itu jual makaroni. Misalkan biaya pengeluaran ibu beli makaroni berapa sih waktu itu semuanya gitu kan? Oh, sekitar 100.000 mas. Nah, ibu dalam 100.000 itu udah bisa menghasilkan berapa bungkus makaroni jika diecer kecil-kecil. Oh, satuannya misalkan 1.000 gitu kan. Nah, artinya itu kan udah ketemu tuh biaya produksinya sampai jadi itu berapa. Nah, nanti kita akan mengkalkulasi gitu kan, menambahkan tinggal profit yang mau ibu ambil tuh berapa, sekitar berapa persen dari 1.000 itu. Oh misalkan, oh saya ngambil 20%, nggak kecilan bu gitu kan. Rata-rata biasanya sih kalau untuk profit itu di atas 30%, minimal banget tuh 30-40% tuh udah minimal banget gitu. Untuk makan ya, untuk makanan ya, dari biaya produksi gitu. Tuh. Makanya enaknya untuk bisnis makanan tuh seperti itu, bisnis kuliner tuh seperti itu. Nah, terus kalau misalkan bermain di harga cantik itu gimana sih? Kan ada yang bertanya kan seperti itu. Cara menentukan harga cantik gitu kan, ada namanya kan harga cantik. Nah, harga cantik itu seperti ini guys. Kayak misalkan nih kalian datang ke supermarket dan kalian ketemu namanya suatu produk yang menjualkan, di situ ada label kuningnya, ada label kuningnya, biasanya tulisannya merah. Dijual harga 9.999,99. Nah, itu dia itu memakai namanya sistem harga cantik, guys. Jadi tidak menggenapkan sampai harga sampai di angka 10, masih di angka 9. Padahal kan sama aja gitu kan. Itu merubah perilaku seseorang, guys. Merubah mindset seseorang. Oh, ternyata harganya di bawah 10 ya gitu kan, belum nyampe 10. Padahal sih kalau kita bayar di kasir sama aja gitu. Sebetulnya itu yang bermain di perilaku manusia. Nah, itu satu. Yang kedua, biasanya seseorang itu lebih tertarik sama harga yang menggunakan paket, guys. Menggunakan paket atau menggunakan bundling, sistem bundling. Artinya apa? Misalkan begini. Jual nasi sama minumannya. Itu namanya bundling. Dengan harga yang cukup miring. Nah, tadinya misalkan begini. Nasi 10.000, minuman 5.000, total kan 15.000. Kalau menggunakan sistem bundling, jadinya totalnya nggak 15.000 lagi guys, jadinya 13.000. Itu namanya sistem bundling. Dan sistem paket dan sistem bonus, gunakan hal seperti itu. Itu pasti untuk langkah pertama Anda berjualan itu, kalian berjualan itu, wah, sangat sangat menggiurkan lah, sangat menarik. Kalau bagi gue sih seperti itu gitu. Dari buku-buku yang gue baca selama ini juga seperti itu. Jadi coba kita untuk bermain di harga cantik gitu juga. Jadi jangan semata-mata misalkan begini, nanggung jadi 20.000 aja gitu kan, misalkan gitu. Sebetulnya jangan sih, kalau bisa sih di bawah angka 20.000 itu, misalkan gitu, mau menaruh harga misalkan gitu. Misalkan 18.000 sekian gitu, apa 19.000 sekian. Tapi kalau misalnya di angka 20.000 itu kayaknya gimana gitu. Nah, terus gunakan kalimat-kalimat yang mengundang atau mengajak seseorang gitu kan. Misalkan begini, ayo lagi promo. Nah itu kan sebetulnya kan jargon untuk ajakan kan, kalimat ajakan kan. Yuk lagi promo, ayo buruan serbu gitu. Tinggal beberapa menit lagi, tinggal beberapa jam lagi, sebetulnya itu kalimat ajakan. Nah itu juga bisa ampuh sebetulnya dipakai buat para pelaku UKM kita untuk menjual produk gitu kan. Nah,
Yang terakhir ini kita harus memperhatikan guys, jangan sampai kan begini. Kebanyakan pelaku UKM itu bersaing dalam dunia bisnis itu bermain di harga. Sebetulnya untuk bersaing di harga itu sih langkah terakhir sebetulnya. Langkah yang paling jitu itu menggunakan produk bundling ataupun menggunakan cara bonus ataupun membuat cara gratis gitu. Itu caranya. Misalkan contohnya begini. Kita jualan namanya bubur ayam. Nah, dalam kita menjual bubur ayam itu atau menjual nasi goreng atau bubur ayam gitu. Nah, kan bubur ayam ini kan masa waktu untuk menjualnya itu kan dari pagi hari ataupun sore hari gitu. Mungkin nggak ada siang jual bubur ayam, nggak mungkin kan. Nah, caranya gimana sih kalau kita ingin menjual selama satu hari itu gitu? Gampang aja sebetulnya begini. Kita jual bubur ayam. Pagi hari kita adakan dengan kegiatan normal, penjualan seperti normalnya gitu. Nah, waktu siang kita hajar namanya sistem bundling ataupun sistem bonus. Misalkan begini. Beli bubur ayam gratis es teh manis. Gitu. 3 gelas. Coba sekarang mikir. Tapi dari jam 2 sampai jam 3 atau enggak dari jam 1 sampai jam 3. Coba sekarang mikir. Dari jam 1 sampai jam 3 ada yang mau makan nggak? Gitu. Tapi kalau kita kasih es teh manis itu, kan jam 1 sampai jam 3 itu kan lagi cuaca tuh lagi panas gitu. Nah, itu kan menggiurkan seseorang tuh, oh iya, waduh enak sekalian makan aja deh gitu. Nah, jadi di situ untuk menarik-narik konsumen tuh seperti itu. Jadi banyaklah cara-caranya gitu. Terus jangan sampai kita nih bersaing harga nih, misalkan ada penjual A dan penjual B. Penjual A udah menurunkan harga, penjual B menurunkan harga lagi, lama-lama bangkrut. Sebetulnya persaingan harga itu bukan kunci utamanya untuk namanya bersaing suatu bisnis, guys. Gitu. Tapi menggunakan cara-cara jitu, trik-trik jitu seperti tadi. Gitu. Kayak misalkan produk-produk bundling, produk gratisan gitu kan. Promo-promo itu lebih digencarkan lah gitu kan dalam bersaing gitu. Oke. Selebihnya mohon maaf, itu aja dari gue. Semoga kita bertemu lagi di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa klik like subscribe-nya. Dan jangan lupa komentar di bawah kalau ingin bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.